Halo semuanya, jumpa lagi dengan saya Freddy, dan terima kasih bagi teman-teman yang sudah subscribe channel YouTube ini, yang sudah mendukung channel YouTube ini dengan klik subscribe. Bagi yang belum klik subscribe, please subscribe ya. Subscribe itu kan gratis, tinggal klik aja kok. Ya kan? Biar kita terus semangat untuk berbagi informasi kepada teman-teman semua. Nah, video kali ini saya akan membahas lagi mengenai impor lagi nih, ya kan? Ada pertanyaan yang begini, Mas, selama ini kan saya impor itu kan mudah. Saya buka Alibaba, AliExpress, 188 dan Taobao, saya tinggal bayar, barang dikirim, beres. Dan itu pengalaman saya beberapa kali impor semudah itu, ya kan? Nah, jadi begini teman-teman semua, impor gitu ya. Kalau Anda impornya cuma begitu saja, maksudnya seperti Anda beli barang di Indonesia, di marketplace Indonesia, Anda tinggal bayar, barang dikirim begitu aja gitu ya kan? Kalau misalnya Anda melakukan seperti itu untuk barang dari luar negeri, ya terutama dari China ya, karena topik kita kan mengenai impor dari Cina ya. Jadi kalau misalnya Anda bayar langsung dikirim dari China begitu aja, mungkin untuk pertama, mohon maaf, untuk 1-2 kali di awal mungkin Anda bisa lolos, nggak ada masalah ya kan. Terus yang kedua, dalam kuantiti yang sedikit juga tidak ada masalah. Ya, dan kuantiti yang sedikit itu tidak ada masalah. Kenapa? Karena di Indonesia ada pembebasan pajak dan cukai per orang per hari kalau kita impor maksimal cuma $3. Nah, lebih dari itu kita sudah kena pajak dan cukai, dan lebih dari itu kita sudah harus punya izin impor yang lengkap. Nah, kenapa harus seperti itu? Karena bayangin teman-teman semua ya, secara logika aja, kalau impor itu semudah itu, saya kasih tanda kutip ya, semudah itu Anda tinggal bayar, barang tinggal dikirim. Artinya, pertama semua barang kan pasti bisa masuk. Ya kan? Dan yang kedua, kebayang nggak kalau impor itu semudah itu? Semua barang dari luar negeri bisa masuk ke Indonesia. Pertama, kita lihat, kalau semudah itu berarti ya yang pertama itu sudah pasti, impor itu sudah pasti akan bisa mengganggu, ya kan, bisa mengganggu para UMKM produksi lokal yang ada di Indonesia. Ya kan, kenapa? Karena produksi lokal UMKM di Indonesia nggak mungkin bisa bersaing dengan produk dari luar negeri, terutama dari Cina. Kenapa? Karena dari segi harga sudah pasti nggak bisa bersaing. Dan yang kedua, kalau impor itu semudah itu, tinggal bayar, tinggal dikirim. Nah, ini juga bisa menjadi sebuah masalah untuk negara kita. Ya, kenapa? Kebayang nggak kalau semua barang bisa masuk seperti itu, termasuk barang-barang yang ilegal segala macam bisa masuk seperti itu, ya kan? Nah, saya tidak membahas kenapa kalau ada beberapa yang di Indonesia ada beberapa produk yang mungkin ilegal tapi masih bisa masuk ya. Saya nggak membahas tentang itu. Ya, karena tapi itu juga nggak banyak kan orang yang bisa seperti itu. Saya tidak mengatakan itu bisa atau tidak, bisa semua orang bisa melakukan itu atau tidak, karena itu jelas kalau ilegal ya ilegal pastinya ya kan, itu berarti tidak boleh dilakukan. Nah, tapi yang kita bahas adalah yang impor secara legal ya kan. Jadi impor itu nggak mungkin semudah itu. Ya kan, kebayang nanti pertama misalnya senjata unik-unik, senjata aneh-aneh gitu ya dari luar negeri, segampang itu juga masuk ke Indonesia. Wah, kan parah banget nanti jadinya ya kan. Oleh karena itu, impor itu tidak mungkin semudah itu. Tapi menurut pengalaman dari teman-teman yang lain, ada yang mengatakan, tapi Mas, saya kan beberapa kali impor, barang datang kok, aman kok, saya bayar, barang dikirim kok gitu ya kan. Mungkin pertama kuantiti Anda kecil, seperti tadi saya katakan kuantiti Anda kecil. Yang kedua, kalau cuma 1-2 kali mungkin Anda masih bisa lolos ya kan, tapi berikutnya nggak mungkin bisa semudah itu. Apa kalau barang yang Anda impor itu ya, kalau butuh izin khusus lebih parah lagi dan Anda nggak punya izinnya, itu nggak mungkin. Nah, itu pasti akan menjadi sebuah masalah. Barang Anda bisa nyangkut, barang Anda pasti akan ditahan, barang Anda bahkan bisa disita, dan masih syukur kalau Anda tidak bermasalah dengan hukum, bisa sampai di penjara, sampai didenda dan lain sebagainya ya kan. Nah, oleh karena itu impor ya kan itu harus ada izinnya. Ya, harus ada izinnya, nggak mungkin bisa langsung seperti itu semudah itu ya, harus ada izinnya. Kenapa harus ada izinnya? Karena begini, kalau harus ada izin, pertama berarti kan tidak semua barang bisa masuk ke Indonesia ya kan, tidak semua barang bisa masuk ke Indonesia, itu yang pertama. Dan yang kedua, artinya semua barang yang masuk ke Indonesia itu terkontrol oleh pemerintah. Jadi pemerintah bisa tahu, oh bulan ini paling banyak barang yang masuk ke Indonesia itu apa. Terus di lapangan bermasalah nggak? Kalau di lapangan terjadi masalah, terjadi problem, ya kan, bulan depan Anda belum tentu masih bisa impor barang yang sama. Nah, oleh karena itu, impor itu tidak mungkin akan mengganggu UMKM produksi lokal yang ada di Indonesia. Karena kalau sudah ada produksi lokal di Indonesia, ya kan, dan itu barang impor itu bisa menjadi sebuah ancaman bagi mereka, ya kan, otomatis
bulan depan, bulan berikutnya gitu ya kan, Anda belum tentu bisa impor semudah itu karena pemerintah sudah bisa melakukan pemblokiran, dipersulit misalnya ya kan, ditambahin izinnya lagi gitu ya kan, itu bisa terjadi seperti itu, bisa saja terjadi seperti itu. Oke, nah itu berdasarkan pengalaman saya, sepengetahuan saya, teman-teman semua. Oleh karena itu impor itu harus ada izinnya. Nah, masalahnya pasti banyak orang yang berpikir bahwa wah kalau impor itu harus ada izinnya. Nanti kalau saya masih pemula, masih awam itu kan cukup sulit ya. Oke, tenang aja teman-teman semua ya. Saya sudah berpengalaman impor lebih dari 8 tahun dalam dunia impor ya. Saya siap membantu Anda. Nah, bagaimana caranya? Saya sudah siapkan aplikasi yang akan membantu Anda untuk cara impor mulai dari nol sampai Anda bisa impor mulai dari nol sampai barangnya sampai ke rumah Anda. Nah, segera dapatkan aplikasi tersebut. Ya, karena aplikasi tersebut itu bisa saya katakan itu limited edition. Kenapa? Karena suatu hari saya akan berhenti jualan aplikasi ini. Kenapa? Supaya teman-teman punya market lebih luas ya kan, tidak punya pesaing lebih banyak gitu ya kan, karena kebayang kalau terlalu banyak importir ya kan, mungkin Anda akan berpikir bahwa Anda akan merasa tersaingi. Nah, oleh karena itu akan saya batasi. Jadi segera dapatkan aplikasinya. Caranya gimana? Klik link yang akan saya berikan di kolom deskripsi ya kan, di sana sudah ada linknya. Klik, baca, pelajari teman-teman semua. Kalau Anda tertarik, berminat, kalau sekiranya itu cocok dengan Anda, silakan dan segera miliki aplikasi tersebut sebelum orang lain lebih banyak orang yang belajar tentang impor dan mereka impor dan Anda sendiri tidak impor, Anda sendiri hanya menjadi penonton, konsumen atau reseller doang dari produk yang diimpor oleh teman-teman yang lain. Oke, jadi segera pelajari, siapa tahu itu ini bisa menjadi sebuah bisnis untuk teman-teman semua. Ya, bisa menjadi sebuah usaha baru, usaha tambahan, bahkan usaha yang mendukung usaha Anda saat ini. Contoh, misalnya Anda buka toko baju misalnya. Nah, pada selama ini Anda ambil dengan importir yang lain, ya kan? Nah, ini saatnya untuk Anda bisa impor sendiri. Bahkan bisa jadi ini kesempatan bagi Anda untuk kirim Anda yang jadi suppliernya. Oke, sekian dulu dari saya. Segera klik link di deskripsi, pelajari. Ya kan, di sana sudah ada CS-nya, ada minat atau ada pertanyaan, bisa menghubungi dan tanya kepada CS-nya. Oke, sekian dulu dari saya. Terima kasih. Sampai jumpa di video saya berikutnya. Bye-bye.